Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Pak Eci. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai apa? Mengenai cara menghitung CAPM, ya. Nah, CAPM. Jadi dengan mengetahui cara pertama yaitu kita cari tahu dulu expected return portfolio, betanya kita cari dari Yahoo Finance, baru market risk premiumnya kalau kita mau cara manual, kita bisa menggambar security market line seperti ini, ya, grafik security market line. Nanti kita hitung rise dibagi dengan run, ya itulah market risk premium, ya seperti itu. Nah, sehingga nanti kita bisa hitung tuh CAPM-nya berapa gitu, ya. Nah, atau ini kan kalau diketahui si betanya, ya. Kemudian market risk premiumnya pun dihitung secara manual, ya. Cara cepatnya ya kita cari aja market risk premiumnya di www.riskpremia.com gitu ya, lebih gampang. Nah, jadi ada banyak jalan menuju Roma. Nah, cuman kita harus tetap kritis gitu ya. Kalau caranya manual gimana, Pak? Jadi kita kalau pada video sebelumnya kita sudah mengetahui cara manual untuk mencari apa? Untuk mencari market risk premium ya dengan pembagian rise dibagi dengan run gitu ya. Dengan si betanya kita ketahui ya. Misalkan kita dari Yahoo Finance gitu ya. Nah, jadi kan yang diketahui ini given lah ya, ini given. Yang dicari adalah apa? Yang dicari adalah market risk premium. Nah, sekarang bagaimana kalau betanya juga kita nggak mau pakai dari si apa namanya? Tidak mau pakai dari si Yahoo Finance gitu ya. Nggak deh, kita pengen hitung sendiri gitu ya. Nah, bagaimana kalau ini tidak given ya, tidak kita ketahui. Ini tidak kita ketahui. Nah, gimana caranya? Nah, berarti kan kita harus cari secara manual gitu ya. Kita harus cari secara manual betanya. Dan kita pun harus cari secara manual market risk premiumnya agar bisa masuk ke CAPM modelnya gitu ya. Nah, artinya apa? Kalau CAPM model ini bisa dihitung asalkan apa? Asalkan kuncinya adalah betanya diketahui. Karena kalau beta diketahui, expected return diketahui, kita bisa gambar security market line seperti ini. Gitu. Tapi kalau beta yang nggak diketahui, ya mana bisa gambar grafiknya. Market risk premium pun tidak akan bisa. Sehingga mengetahui beta adalah hal yang krusial. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kalau betanya tidak ada, Pak? Gimana cara kita mencarinya? Nah, itu dia yang akan saya bahas pada video ini ya. Cara mencarinya adalah seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah melakukan semacam mini riset untuk apa namanya data-data di tahun 2018 ini ya, data perbankan ya, sektor finansial perbankan di Indonesia. Nah, kemudian di sini saya menggunakan rumusnya Fama Friends ya kalau yang ini. Jadi sedikit saya mengenalkan gitu ya. Gimana ya saya jelasin? Oke, saya bikin di sini dia penjelasannya ya. Oke, saya bikin di sini grid lines-nya dihilangkan. Oke, nah di sini misalkan ya. Jadi CAPM pada dasarnya CAPM itu ya, CAPM itu dikembangkan oleh William F. Sharp ya. Jadi ini dikembangkan oleh William F. Sharp tahun 1966. Nah, dikembangkan lebih lanjut ya menjadi 3ML ya. Oleh siapa? Oleh Fama Friends ya, oleh Fama di tahun 1969 kalau tidak salah ya. Nah, ini jadi riset-riset tentang finance itu di Amerika ini ya, dua-duanya di Amerika ya. Nah, kalau dia CAPM, rumusnya gimana? Rumusnya adalah pada dasarnya CAPM itu sama dengan return, ya, sama dengan risk free ditambah dengan apa? Beta dikali dengan expected return dari market premium, ya, expected risk premium, IRP, risk premium gimana nih? IRM, risk IRP ya, risk premium. Oke. Nah, ini adalah rumus CAPM ya. Oke. Nah, sekarang kita hapus bawahnya dulu deh. Sekarang jadi inilah yang dimaksud dengan perhitungan market model ya, market model ya. Jadi kalau kita mau hitung, ini kan sebetulnya beta ini fungsi regresi ya, fungsi regresi linear. Ya, jadi kalau kita mau bikin regresinya ya, kita harus geser RF ini bukan koefisien, ini bukan konstanta juga. Nah, kita geser ke sini ya. Jadi nanti RT dikurang dengan RF. RT ini apa? Return dari satu saham. Saham apa? Saham A, saham B, saham C dan sebagainya, terserah. RF ini udah
udah ada dari the government bond 10 tahun. Ya, government bond 10 year. Nah, seperti itu. Nah, sama dengan beta dikali dengan market risk premium, MRP ya, bukan ERP. Ini M berarti ya. Nah, dari sini barulah kita bisa masukkan bahwa fungsi regresinya ini kita notasikan dalam notasinya adalah Y. Ya, seperti itu. Sama dengan apa? Kalau rumus regresi itu regresi linear ya, alfa ditambah dengan beta M R P ditambah dengan error. Nah, ini rumus asli dari CAPM ya, dari market model atau Sharpe model tahun 1966. Nah, seperti ini di mana Y itu adalah return dari saham A, misalkan saham macam-macam ya, bisa saham Wika, saham apa gitu. Jadi saham individual ya. Saham N gitu ya. Return dari saham N dikurang dengan risk free-nya untuk government bonds dari yang 10 tahun. Nah, itu adalah Y-nya gitu ya. Nah, sehingga persamaan regresinya seperti ini. Jadi kita hanya regresi sederhana ini pada dasarnya, satu fungsi X dan satu fungsi Y gitu ya. Satu variabel X dan satu variabel Y. Nah, inilah yang dinamakan CAPM atau market model ya. Dari rumus aslinya adalah Y sama dengan alfa tambah beta market risk premium tambah error. Nah, disederhanakannya menjadi yang seperti atas ini ya. Di mana Y itu sama dengan RN atau return dari saham A dikurang dengan return dari risk free rate-nya ya, obligasi pemerintah. Nah, kemudian ya udah kita hilangkan alfanya, kita hilangkan errornya. Sehingga gimana? Sehingga rumusnya menjadi seperti yang di atas gitu ya. RN sama dengan risk free ditambah beta dari MRP. Nah, ini ya. Jadi pada dasarnya rumus awalnya itu yang seperti di bawah ini, yang pertama ini. Nah, kemudian disederhanakan, kedua seperti ini, yang ketiga rumus akhirnya adalah seperti ini ya. Seperti yang kita kenal. Ya. CAPM sama dengan risk free ditambah beta dari market risk premium. Nah, sekarang pada dasarnya di sini kan beta ini menggambarkan systematic risk ya. Pak, terus unsystematicnya mana Pak? Padahal kan dia CAPM ini adalah return dari saham A gitu kan. Sedangkan saham A itu resikonya tidak hanya resiko sistematis saja, tetapi ada juga resiko yang tidak sistematis. Nah, kalau dari fungsi yang ketiga ini kita tidak bisa mengetahui, maka kita harus kembali ke fungsi awalnya gitu ya. Fungsi awalnya yang bawah ini, Y sama dengan alfa tambah beta MRP ditambah error ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa tahu beta ini adalah systematic risk. Kemudian error ini adalah apa? Error ini adalah unsystematic risk atau resiko perusahaan ya. Ini error dari perusahaan A. Y itu ada return dikurangi dengan risk free-nya dari perusahaan A gitu ya. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan CAPM. Sehingga kalau kita ingin mengetahui berapa total resiko dari kepemilikan investasi di saham A, kita harus menggunakan CAPM model yang lebih lengkap seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan praktek gitu ya. Kita akan praktek. Di sini saya menggunakan rumusnya Fama Friends ya. Fama Friends itu lebih advance lagi. Jadi kalau yang market model itu adalah seperti ini ya. Y sama dengan ya alpha ditambah ini fungsi regresinya ya beta dikali market risk premium ditambah dengan errornya residualnya. Y di mana Y ini adalah apa? Y ini adalah return dari A, return dari N, perusahaan N dikurang dari risk free-nya obligasi pemerintah sama dengan alpha ditambah beta dari market risk premium ditambah error. Nah, ini yang dinamakan market model. Nah, kalau market model tahun 1966 gitu ya, yang ditemukan oleh Sharpe dan et al. Dan kawan-kawan. Nah, kalau menggunakan rumusnya Fama Friends tahun 1969 ya, tahun 69 itu dikembangkan lagi ya. Gimana Pak dikembangkan lagi? Untuk mengetahui return dari perusahaan N, nah dikurangi dengan risk free-nya gitu ya. Maka kalau Fama ditambahkan dengan menggunakan 3ML model. Fama Friends model yang 3 market line. Ya, jadi ada tambahan. Tidak hanya alpha ditambah dengan beta dari market risk premium. Nah, tapi ditambah juga dengan apa? Ini menjadi beta 1. Ya, ditambah dengan beta 2. Beta 2-nya apa? Beta 2-nya adalah high atau small minus big.
Nah, ditambah dengan apa? Ditambah dengan beta 3, yaitu high minus low, ya, HML. Ditambah dengan error. Nah, ini lebih susah, tapi ini lebih akurat, ya. Nah, di mana apa? Di mana nanti yang tetap kita hitung, Pak. Kalau gitu, systematic risk-nya yang mana? Systematic risk-nya tetap kalau yang atas ini beta, kalau yang bawah untuk farm fresh ini yang beta 1. Ya, inilah yang unsystematic systematic risk, ya. Resiko sistematisnya adalah yang ini, ya. Yang tidak sistematisnya adalah yang error-nya. Nah, Pak, emang beda, Pak? Khasnya tentu lebih beda. Kalau kita hanya satu variabel X, maka error ini akan besar. Artinya apa? Akan terdapat beberapa hal yang tidak mampu dijelaskan oleh market risk premium. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita masukkan variabel yang lebih banyak, gitu, kalau ini kan berarti X ya. Kalau yang bawah ini berarti X1-nya yang MRP, X2-nya yang small minus big, X2 ya, sorry, bukan X3. X3-nya yang high minus low. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau seperti ini berarti apa? Berarti ini lebih banyak variabelnya. Dengan lebih banyak variabelnya, berarti model yang kita dapatkan bakal lebih bagus gitu. Sehingga error yang tersisa di sini itu adalah betul-betul error yang milik si perusahaan. Gitu ya. Pada dasarnya MRP ini kan milik pasar ya, milik market. Small minus big itu adalah apa, Pak? Itu adalah nanti kita clustering. Small minus big itu dari 718 perusahaan yang listing di Bursa Efek tahun 2021, kita nanti bedakan. Ya, bedakan dibagi menjadi ada 3 cluster, small, medium, sama big. Ya, small, medium, sama big. Ya, tapi di sini SMB yang M di sini maksudnya minus ya. Di sini nanti small minus big gitu ya. Nah, maksudnya gitu. Nah, nanti kita clustering. Kita clustering small minus big ini berdasarkan apa, Pak? Berdasarkan market to book value ya. Market to book value atau market capitalization ya. Jadi nanti kita urutin dari 718 itu mana perusahaan yang memiliki market capitalization paling besar atau total aset paling besar gitu. Kita urutin dari yang kecil sampai yang besar. Nah, nanti kita dapat klasternya gitu ya. Kita membagi 3 klaster ini. Sorry, kalau untuk small business big ini M-nya bukan medium ya. Saya koreksi. Jadi hanya ada 2 gitu ya. Hanya ada 2. Kita bagi 2 berarti dari 718 itu ada 2 berarti. Ada yang small, ada yang big gitu. Nah, nanti kita cari tengah-tengahnya 712 bagi 2 berapa tuh? 718 kalau nggak salah. Dibagi 2. Nah, nanti ada masuk yang ke small berapa, masuk yang big berapa. Nah, gitu ya. Itu kalau SMB atau small minus big ya. Jadi dibagi 2 langsung ya. Kita kelompokkan berdasarkan market capitalization-nya, kemudian bagi 2. Yang di apa? Kita dapat nilai tengahnya ini gitu ya. Nilai tengahnya rata-rata dari market cap-nya itu berapa? Ya. Nah, nanti kita cari di tengah-tengah, itulah kita sebagai cut off gitu. Atau langsung aja dibagi 2 karena kan angkanya pas nih. Nah, seperti itu. Kemudian kalau high minus low, nah ini high minus low ini agak sedikit berbeda gitu. Kalau high minus low ini itu nanti kita akan memasukkan apa namanya? Mengclustering dari 718 perusahaan yang ada di Bursa Efek gitu ya, dari 718 itu kita bagi menjadi 3, menjadi high ya, medium, low ya. Nah, ini kita bagi berdasarkan market cap juga kalau tidak salah ya. Nanti kita lihat lagi di jurnalnya Farm Friends. Kalau bukan market cap berarti market to book value, MBV ya, seperti itu. Nah, nanti kita lihat ya. Tapi pada dasarnya cara mengurutkannya tetap ya berbasis market to book value atau berbasis si market capitalization gitu ya. Nah, kalau di small minus big berarti kita cuma bagi 2 aja, 50 bagi 50, 50%, 50%. Nah, kalau high minus low atau HML, kita bagi 3. Ada high, ada medium, ada low, gitu ya. Nah, sehingga gimana kalau komposisinya? Nanti kita urutkan juga dari mulai kalau yang small sama big itu kan dari mulai terkecil sampai terbesar, ya. Kalau berdasarkan market to book value atau high, medium, low, maka kita dibalik gitu. Yang high urutan high itu yang di nomor 1. Kalau yang SMB urutan small itu yang di nomor 1 gitu ya. Nah, kalau yang HML urutan yang high itulah yang di nomor 1.
Nanti dirutin sampai ke bawah 718 gitu ya, berdasarkan market to book value-nya. Setelah itu apa? Setelah itu barulah kita akan bagi 3 ya. 30% masuk ke high gitu ya. Nanti 40% masuk ke medium, nanti 30% lagi masuk ke low. Nah, dari sini nanti kita ambil yang dua ini yang atas ya, high sama yang low. Nah, nanti ini yang kita kurangin ya, yang total high-nya berapa dikurang dengan total yang low-nya berapa. Nah, dapatlah nanti fungsi. Nah, seperti itu ya. Itu adalah pengembangan dari market model CAPM dengan menggunakan Fama Friends. Nah, dan di sini saya sudah siapkan datasetnya ya. Nanti teman-teman di Spek Instan kelas manajemen keuangan PSI akan menghitung resiko sistematisnya. Nah, seperti ini ya. Ya, rumusnya Fama Friends ya. RT itu adalah return dari perusahaan A dikurang dengan pada tahun T ya, tahun ke T atau tahun 2018 ini ya. Kita satu cross section saja ya datanya, tidak data panel. Tapi satu bursa, lumayan gempor. Dikurang dengan risk free untuk tahun ke T ya, atau tahun 2018. Nah, barulah di sini kita masukkan beta 0 ditambah dengan beta 1 dikali ini expected market premium ya. Nah, caranya mencarinya gimana? Cara mencarinya adalah kita harus hitung dulu return dari IHSG. Ya, return dari IHSG berapa? Return ya. Ingat, kalau return itu bukan harga. Ya, return itu apa? Return itu ya ending price ya, EP dikurang dengan beginning price ya, dibagi dengan beginning price gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah return dari IHSG atau Jakarta Composite Stock Exchange gitu ya. Composite Trade Index ya. Kemudian sebenarnya JKSSI. Kemudian baru dikurang dengan government bonds soon tapi untuk 10 tahun ya. Nah, ini yang yield-nya juga ya. Nah, baru nanti SMB sama HML. Nah, kalau yang SMB tinggal bagi dua aja ya. Kalau yang HML, cara menghitungnya seperti ini. Nah, ini sudah saya siapkan. Nah, seperti ini. Ini contohnya yang perusahaan perbankan ya. Kalau perusahaan perbankan kita bagi berdasarkan apa ini book value to market value ya. Book to market value. Oke, saya ralat ya. Jadi book to market value. Nah, dapatlah jadi book value-nya berasal dari EPS ya. Earning per share dibagi dengan price per shares ya, seperti itu. Nah, dari sini setelah kita dapat ini total book value dibagi dengan market value-nya ya, EPS dibagi dengan price per shares-nya. Nah, baru nanti kita urutin mana yang paling tinggi ya, yang paling tinggi taruh di atas ke paling rendah. Nah, jadi kita dapat nih 30, 40 sama berapa ini saya? Nah, 30, 40 sama 30 ya, seperti ini. Nah, dari sini kita urutkan tuh yang high mana ya, 30 karena jumlahnya ada 24 berarti ya 30% kayak 24, 7. Nah, kita ambil sekitar 7 dulu. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Dan dari bawah juga diambil 7. 1 2 3 4 5 6 7. Nah, seperti ini ya. Nah, kita tandain yang kuning-kuning ini high, yang medium itu warna abu-abu, yang low itu warna biru. Nah, dari situ kita dapatlah return-nya. Kalau di sini saya memakai data harian ya. Data harian selama 1 tahun ya, 360 hari lah kurang lebih ya. Ya. Kemudian dari sini dapat tuh masing-masing untuk Bank NISW, Bank BKSW ya. Nah, ini contohnya baru 2 aja saya masukkan. Nah, kemudian yang ini yang high, yang low berapa? Yang low BBCS sama BEKS ya. Nah, dimasukin semua sampai ujung ya. Baru nanti dijumlahkan ya. Dijumlahkan apa? Yang high berapa? Nah, inilah jumlah high. Ya. Jumlah high ini karena saya contohnya 2 ya. Ya udah 2 aja tinggal dimasukkan. Barulah nanti kita tarik ke samping ya, ke samping sini sampai 365 kali. Nah, yang low juga sama ya, yang low juga sama, yang bawah dijumlahin ya. Kalau ada sekitar 300 maka dijumlahnya 300 300-nya dijumlahin ya. Nah, baru nanti kita hitung high minus low-nya. Ya udah, tinggal dikurang aja. Nah, high minus low gitu ya. Nah, hasilnya demikian selama 1 tahun di tahun 2018 ya. Nah, oke, ini adalah cara mencari HML-nya. Kalau SMB-nya gampang ya, tapi tidak saya tuliskan di sini. Nah, akhirnya dapatlah data seperti ini ya untuk BJBR ya. Ini return-nya, return dikurang risk free-nya berapa? Dikurang dengan yang ini dapat segini. Kemudian risk market IHSG dikurang dengan yield berapa? Yield dari bond sekian. SMB ini nanti diperoleh lagi ya
berdasarkan apa namanya? Kalau berdasarkan market capitalization ya. Kalau HML berdasarkan book value to market value gitu ya. Nah, dapatlah nanti residualnya. Nah, residual inilah yang nanti akan saya standar deviasikan gitu ya, sehingga diperolehlah kayak gini ya. Apa namanya? Risk apa namanya? Ini adalah unsystematic risk-nya ya. Kalau kita mau lihat yang systematic risk-nya kayak gimana, Pak? Nah, systematic risk-nya melekat kayak gini ya, misalkan BBCA nih ya. Nah, fungsinya kan seperti ini. Nah, kita masukkan bahwa yang X1-nya adalah apa? X1-nya adalah yang RM dikurang RFT, ya variabel 1. Variabel 2-nya yang mana? Yang SMB. Variabel 3-nya mana? Yang HML, gitu ya. Yang Y-nya mana? Yang Y-nya RT dikurang RFT, gitu ya. Nah, hasilnya adalah dapat nih koefisien-koefisiennya. Jadi ini adalah yang intercept ini yang alfa atau beta 0, ya. Ya, minus sekian. Gitu. Kemudian beta 1-nya adalah 0,04. Nah, yang kita hitung adalah apa? Adalah bahwa total resiko adalah unsystematis ya, unsystematic risk dan juga ditambah dengan yang systematic risk gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, unsystematiknya mana? Yang unsystematiknya karena kita udah dapat dari sini diregresikan, nanti kita dapat nih Y-nya sekian. Nah, untuk berapa observasi? Untuk sampai 239 observasi. Perusahaan apa? Perusahaan yang BBCA, Bank BCA. Di tahun 2018. Nanti dapatlah residualnya dengan menggunakan rumus regresi. Dapatlah E ini. Gitu. Yang Y-nya udah dapat nih yang di sini. Ya. Nah, hasilnya sekian. Ya. Nah, sampai 243 hari dalam 1 tahun. Ya udah kita hitung. Kalau gitu unsystematiknya apa? Resiko perusahaan. Yang mana? Ini adalah resiko perusahaan. Ya. Resiko perusahaan. Nah, kemudian ini resiko pasar. Gitu ya. Pasar. Oke. Nah, dari sini kita bisa dapat nih unsystematiknya mana? Resiko perusahaannya standar deviasi STDF ya dari si residual yang ini ya. Tinggal enter. Dapatlah sekian. Nah, resiko pasarnya berapa? Resiko pasarnya adalah yang koefisien beta 1, variabel 1 yang ini ya. Nah, berapa? Sekian. Nah, berarti total resikonya berapa? Total risknya tinggal ditambahin. Sama dengan sum. Nah, ini. Nah, atau berapa persen, Pak? Nah, ini adalah total risknya ya, sekitar berapa persen? 2% ya, 1,98% ya. Nah, begini cara mendapatkannya ya, sehingga kesimpulannya kita bisa gambarkan seperti yang ada di sini ya. Nah, seperti yang ada di sini ya, bahwa total risk itu adalah systematic risk ditambah dengan unsystematic risk, tapi dari satu saham ya. Dan kita sudah berhasil memperoleh dari data sini untuk saham BCA di tahun 2018 ya, seperti itu. Ya, dapatlah ternyata 1,98% resikonya. Returnnya berapa? Ya, returnnya nanti tinggal dilihat ya. Tinggal dilihat. Oke, baik itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.